Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saya Rahma Istiqomah akan mempresentasikan paper yang berjudul Implikasi e-learning pada program tahfidz Al-Quran era COVID-19 di Rumah Belajar Tahfidz Quran Robito Bekasi. Saat ini, corona menjadi pembicaraan hangat yang mendominasi ruang publik. Hanya dalam waktu singkat saja, nama corona menjadi trending topik. Banyak dibicarakan orang dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Jadi COVID ini sebenarnya penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, saat ini virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Jadi coronavirus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu dan ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Atas dasar itu, maka beberapa negara memberlakukan lockdown. Di Indonesia sendiri diberlakukan tahun kemarin itu ada PSBB dan sekarang PPKM. Jadi semenjak diberlakukannya PSBB, maka di sektor pendidikan pun akhirnya diberlakukan sekolah dan pembelajaran itu diberlakukan menggunakan daring. Begitu juga di yayasan Yayasan RBTQ Robito ini juga mengalami dampaknya dan mau tidak mau mengharuskan Yayasan RBTQ ini mengikuti peraturan pemerintah, yaitu belajar menggunakan daring. Metode yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif, di mana kualitatif ini adalah sebuah penelitian yang membutuhkan pemahaman secara mendalam. Jadi bukan yang angka-angka seperti itu. Selanjutnya yaitu di Yayasan RBTQ Robito ini ada 3 program, yaitu ada PAUD, tahfidz untuk balita, dan tahfidz untuk ibu-ibu. Hanya saja di penelitian kali ini itu dikhususkan ke tahfidz ibu-ibu, di mana kelasnya juga pada tahfidz ibu-ibu ini juga kelasnya ada 4 kelas, ada pratahsin, tahsin, pratahfidz, dan tahfidz. Untuk tahfidz sendiri itu jadwalnya hari Senin dan hari Rabu. Kalau untuk jadwal ini memang tidak ada perubahan jadwal sebelum pandemi atau setelah pandemi, ini sama-sama Senin dan Rabu. Waktunya pun sama. Perbedaannya itu hanya di offline dan online. Dan untuk pembelajaran e-learning ini, menurut ibu-ibu itu tetap efektif seperti biasanya, karena untuk yang hari Senin itu kan murojaah surah, dan lalu ada pembelajaran Usmani, metode Usmani dan Talaki. Itu memang harus jamnya memang harus yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk yang hari Rabu, yang untuk hafalannya, setoran hafalannya itu waktunya fleksibel. Jadi ibu-ibu lebih suka daring ternyata daripada offline. Karena kalau daring itu misalkan
tidak bisa tidak bisa setoran pada hari Rabu, jadi bisa diganti hari lain ataupun hari itu pada jam lain, sesuai kesepakatan dengan ustadzahnya saja, seperti itu. Untuk metodenya sendiri itu kan menggunakan metode Usmani, di mana metode Usmani ini jadi metode Usmani ini sama seperti belajar tajwid pada umumnya. Hanya saja dalam mempelajarinya itu ada beberapa buku yaitu bukunya sendiri ada 8 buku, di mana yang pertama itu untuk pemula, lalu buku 1 sampai buku 7. Misalkan untuk yang pemula itu materinya itu adalah memahami sifat-sifat lazimah huruf hijaiyah, latihan-latihan membaca 3 huruf yang terdiri dari 2 jenis huruf, dan yang terakhir latihan huruf-huruf yang berbeda. Tapi untuk untuk yang buku 7 ini sudah belajar bacaan qorib dalam Al-Qur'an, tanda wakuf dan wasol dalam Al-Qur'an, seperti itu. Jadi di seperti ini model pembelajarannya, yaitu menggunakan video call aplikasi WhatsApp, karena memang itu dirasa mempermudah ibu-ibu. Lain hal misalkan kalau memakai aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet itu ribet katanya. Jadi memakai aplikasi WhatsApp ini dirasa lebih mudah itu, karena memang sudah dipakai sehari-hari ya aplikasi WhatsApp ini. Jadi untuk evaluasinya sendiri itu, nah ini contoh evaluasi bukunya. Untuk buku aktivitas santrinya juga ada, dan yang ini ada sertifikat kelulusan, yaitu semacam kayak sertifikat untuk kenaikan kelas itu. Jadi tiap naik kelas, maksudnya dari pra-tahsin ke tahsin, itu juga ada sertifikat graduationnya ini. Jadi untuk evaluasinya sendiri itu ada 2, yaitu ada tes pelajaran dan ada tes kenaikan juz. Kalau tes pelajaran itu ada tes yang dilakukan oleh guru terhadap santrinya yang telah menyelesaikan pembelajarannya dengan ketentuan santri tersebut harus LCBT. Apa itu kesingkatan dari LCBT itu? Yaitu lancar, cepat, tepat, dan benar. Sedangkan untuk kenaikan juz itu tesnya harus dilakukan oleh ustadzah yang telah menyelesaikan, yang sudah expert di bidangnya. Jadi mengetes jadi satu-satu gitu, setorannya satu-satu, seperti itu. Jadi si santri tersebut itu harus mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil, mengerti dan menguasai ilmu tajwid, dapat mewakofkan dan mengibtida'kan bacaan Al-Qur'an dengan baik. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran e-learning ini sebenarnya seefektif seperti biasanya dalam murojaah, dalam menghafal Al-Qur'an, dan plusnya itu waktunya juga fleksibel. Jadi kapanpun si ibu-ibu tersebut mau menyetorkan atau mau hafalan ke ustadzahnya, nanti bisa menghubungi ustadzahnya untuk setoran, seperti itu. Jadi tidak takut yang namanya ketinggalan hafalan. Jadi bisa menyusul seperti itu ya. Terima kasih untuk presentasinya.
Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.